Pokoknya mulai sekarang teman-teman semuanya yang masih telat bayar di pinjol, walaupun mereka sudah berganti nama dengan Pindar, sistem yang mereka pergunakan itu masih sama teman-teman semuanya. Rahasia kekuatan pinjol itu saya bongkar sama teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jangan ada lagi yang terpengaruh dengan katanya dan katanya. Rahasianya itu ada di sini teman-teman semuanya. Ya, rahasia dari pinjol itu, Pindar itu masih sama dengan di sini. Yang diganti OJK itu hanya sebatas namanya aja. Namanya diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan, tapi sistemnya tidak gitu loh. Jadi sistem mereka, Anda yang galbay di tahun 2024 sampai sekarang ke 2025, konsepnya masih sama. Jadi saya berharap teman-teman semuanya jangan ada yang terpengaruh dengan katanya dan katanya. Ya, itu aja saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Mulai sekarang tanggal berapa nih? 3 Januari ya, 3 Januari. Jangan ada yang terpengaruh dengan katanya dan katanya, tapi cari faktanya. Kalau katanya melalui telepon ini, bisa aja semua mereka bisa katakan. Iya kan? Mereka bisa katakan kita diproses ke jalur hukum, mereka bisa katakan aset kita ditarik, mereka bisa katakan pelimpahan data-data ke Korwil dan segala macam. Tapi cari faktanya. Ya, fakta yang terjadi seperti apa hari ini teman-teman semuanya. Fakta yang terjadi, mereka tidak bertindak di luar dari logika yang, mereka tidak bertindak di luar jauh dari fakta yang kita temui gitu loh. Tindakan mereka ya hanya di sini, nggak ada. Ini pinjaman online, yang kita pinjam itu pinjaman online, ya ranahnya akan online. Mereka melakukan pengancaman ya ke telepon lah. Ya kan, nggak mungkin dia langsung datang ke rumah kita tiba-tiba langsung mengancam, yang ada menterlantarkan hidup mereka juga, ya kan. Tapi mereka kan, si pinjol-pinjol ini kan tahu dia juga menyelamatkan, ya kan. Debt collector mereka juga diselamatkan, dan debt collector juga nggak mau dong mati sia-sia. Makanya ancaman itu hanya digunakan melalui telepon, ancaman itu hanya digunakan melalui WhatsApp dan email. Jadi konsepnya hampir sama teman-teman yang menantikan saya membahas apakah ada perbedaan di tahun 2025 dengan 2024. Nggak ada yang berbeda teman-teman, semuanya sama. Yang berbeda hanya tahun dan namanya. Untuk pinjol legal hari ini sebutannya Pindar, untuk pinjol ilegal hari ini sebutannya masih pinjol. Jadi membedakan antara legal dan ilegal ya namanya. Yang ilegal pinjol, yang legal Pindar, tapi sistem mereka hampir sama. Ya, permasalahannya hampir sama kok semuanya. Jadi saya berharap teman-temanku semuanya di pinjol manapun mulai hari ini, ya mau di Pindar manapun Anda telat bayar atau tidak mampu bayar, jangan terlalu baper, jangan terlalu terbawa oleh suasana. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja kok. Karena selama ini kita yang menciptakan sendiri ketakutan itu. Teman-teman yang memikirkan mereka datang ke rumah, FCDC datang ke rumah, mereka mau menarik aset-aset, itu kan teman-teman yang memikirkan. Tapi fakta yang sebenarnya tidak seburuk itu. Ya, fakta yang bisa mereka lakukan hanya berpegang pada smartphone kita. Fakta yang bisa mereka lakukan hanya berpegang pada WhatsApp kita. Kalau 3 hal itu masih ada dalam diri kita, ya jelas mereka mampu untuk melakukan penekanan terhadap diri kita jarak jauh. Ya, habis itu teman-teman juga yang paling terbanyak yang saya temukan dalam waktu 3 hari ini sejak tahun 2025, yang terbanyak saya temukan adalah tentang BI checking. Itu kenapa teman-teman semuanya? Kenapa BI checking menjadi suatu hal yang menakutkan? Bukankah teman-teman yang semuanya yang pengen teriak-teriak riba, teman-teman juga yang bertanya selalu pengen pinjol ini dihapus, teman-teman juga selalu menyampaikan saya tidak pengen lagi berhutang bang. Kalau memang penyertaannya sudah seperti itu, kenapa harus ketakutan ketika ada BI checking? Ya kan? Bukankah BI checking bisa menjauhkan kita dari dunia riba? Semakin jelek nama kita, semakin sedikit kemungkinan kita akan terjebak dalam hutang piutang. Semakin bagus nama kita di bank, itu menandakan kita akan berhutang selalu. Dan selalu dikasih hutang. Hutang ini selalu menyusahkan kita. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong pemikiran yang lebih maksimal lagi, pemikiran yang lebih luas lagi untuk menanggapi sesuatu. Nggak bisa teman-teman seperti ini. Kalau teman-teman terus-terusan berpatok pada suatu hal yang nggak jelas, berpatok pada satu hal yang nggak penting, akhirnya ya menderita diri Anda sendiri gitu loh. Ya nggak? Yang teriak-teriak selalu riba dosa, pokoknya kapok berhutang dan segala macam, tiba-tiba dia sekarang bertanya berapa lama nama kita masuk BI checking bang. Itu menandakan teman-teman
tidak bisa lepas dari dunia hutang. Harusnya teman-teman yang sudah masuk namanya ke BI Checking itu bersyukur gitu loh. Kedepannya Anda akan dijauhkan dari riba, dijauhkan dari beban hidup karena kita mengejar tagihan, membayar tagihan. Kedepannya Anda lebih bisa percaya dengan kemampuan Anda sendiri. Anda tidak perlu bergantung dengan hal apapun. Harusnya seperti itu teman-teman semuanya. Ya, jangan lagi teman-teman memikirkan hal-hal yang tidak. Jangan teman-teman lagi memikirkan hal-hal yang rumit-rumit gitu loh. Karena kesulitan yang dibikin manusia ini pemikiran kita sendiri yang menciptakannya. Oke ya, buat teman-teman semuanya, jadi nggak ada bedanya antara Anda telat bayar di tahun 2024 dengan telat bayar di 2025. Konsepnya hampir sama. Mereka masih berkekuatan ada di handphone ini. Jadi kalau teman-teman pengen bebas dari jeratan pinjaman online, Anda pengen menghindari teroran mereka, putus semua komunikasi yang terhubung. Kalau teman-teman tidak putus semua komunikasi yang terhubung, nggak usah teman-teman sibuk mencari solusi, karena sumber masalahnya itu di sini. Ya, kayak mana orang mau memberikan solusi, mau memberikan edukasi, sementara sumber masalahnya ada di tangan teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mempertimbangkannya, bahwasannya kesulitan itu hari ini diciptakan oleh handphone Anda sendiri. Handphone itu ada kartunya. Kartunya ini bisa atau tidak untuk kita ganti dulu. WA ini bisa atau tidak untuk kita hapus dulu. Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Jangan berpikir soal penyebaran data, soal menghubungi keluar kontak dan segala macam. Jangan pikirkan itu dulu. Sekarang teman-teman pikirkan bagaimana hidup teman-teman bisa terselamatkan. Ya, sisanya teman-teman bisa lanjut menonton video ini, jangan beranjak dulu. Dan untuk teman-teman semuanya juga yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan, linknya sudah saya sematkan di dalam deskripsi. Anda tinggal klik linknya aja, nanti Anda akan diarahkan dan pilihlah, di sana ada grup WhatsApp juga. Anda silahkan bergabung di grup WhatsApp untuk melanjutkan diskusi kita supaya lebih jelas lagi. Ya, silahkan tonton video. Yuk, buat teman-teman semuanya, ini putar balik ya. Putar balik di 2025 pun, masalah 2024 pun tetap akan terulang. Bahkan ini jauh lebih parah dari yang diduga. Walaupun OJK sudah berupaya menutupi satu permasalahan ini dengan mengganti nama pinjol menjadi Pindar, bukan berarti permasalahan dari pinjaman online akan hilang begitu aja. Ya, justru makin banyak terjadi pro dan kontra. Ya, justru kontra yang terjadi hari ini, ada apa dengan OJK mengganti nama pinjaman online menjadi pinjaman daring? Seakan-akan OJK sedang menutupi sesuatu supaya masyarakat tidak tahu dan masyarakat tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi rakyat Indonesia jangan dianggap bodoh. Rakyat sudah pintar. Di semua stasiun televisi semuanya mengarah kepada OJK, baik dari anggota DPR RI sampai dengan pakar-pakar, pengamat-pengamat kebijakan publik dan segala macam. Semua mata tertuju kepada otoritas jasa keuangan. Pertanyaannya, ada apa dengan OJK gitu? Kenapa OJK mencoba menutupi keburukan pinjaman online khususnya yang legal dengan cara OJK mengganti nama menjadi pinjaman daring? Yang bermasalah bukan nama pinjaman online-nya. Yang bermasalah adalah sistem yang dipakai oleh pinjaman online sehingga tidak ada manfaat yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Benar atau tidak teman-teman semuanya? Ini udah ajang putar balik loh kawan-kawan. OJK seakan-akan mencoba memutar semuanya demi menutupi keburukan masalah pinjaman online. Pinjaman online juga berupaya sebisa mungkin ya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menutupi semua keburukan dari sistem mereka. Kemana masyarakat harus melapor, kemana masyarakat harus mengadu. Bahkan tadi malam saya coba live streaming, saya coba bertanya jawab. Di hari kedua di tahun 2025 yang terjadi adalah dampak di tahun 2024 ternyata masih sama dengan tahun 2025. Permasalahan yang terjadi sepanjang tahun 2024 masih dibawa oleh orang-orang ke tahun 2025 dengan dalih ketakutan. Berarti serangan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh debt collector pinjaman online terhadap nasabah-nasabah yang macet bayar. Ya,
Ini baru macet bayar aja. Belum lagi, ini untuk teman-teman semuanya juga. Anda boleh uji di masing-masing. Kita kembalikan kepada 7 ciri-ciri yang disampaikan OJK ini tentang pinjol ilegal. Saya baca sedikit ya. Karena ciri-ciri ini OJK yang mengeluarkan di waktu bulan Juni 2021. OJK mengeluarkan di sana salah satu yang menandakan ciri-ciri pinjol ilegal adalah kerap melakukan promosi melalui sarana pribadi, SMS, dan WhatsApp. Pertanyaan saya buat teman-teman semuanya, hari ini, tolong Anda jawab jujur, per hari ini Anda mendapatkan SMS promosi untuk mengajak Anda meminjam pinjaman online, itu dari pinjol mana? Tolong isi dong di kolom komentar. Ya, kalau memang mengacu kepada ciri-ciri yang disampaikan OJK, kerap pinjaman online ilegal mempromosikan produk mereka melalui sarana pribadi seperti SMS, tapi belakangan ini terjadi karena pinjaman online legal resmi dari OJK. Ada apa ini OJK? Di mana letak statement OJK yang menyampaikan, ya, di poin 1 aja itu sudah dilakukan oleh pinjol yang hari ini ditutupi namanya oleh OJK untuk menjadi pindar. Ya, silahkan teman-teman semuanya, tolong isi di dalam kolom komentar. Tak ada yang perlu Anda takuti. Biar permasalahan ini terbongkar. Biar kita jangan dianggap bodoh setiap saat. Biar kita jangan dianggap hanya kita yang salah. Ya, tapi di satu sisi masih belum pantas aturan OJK ini untuk dikedepankan sebenarnya gitu. Kenapa seperti itu? Banyak aturan yang dibentuk OJK ini belum ada yang ditaati dan dipatuhi oleh pinjol. Mulai dari cara pemberian kredit, pemberian pinjaman, penerapan bunga, pemotongan biaya layanan, sampai dengan pembatasan pinjaman, sampai dengan tata cara penagihan kredit. Ini masih menyimpang, masih jauh dari aturan OJK. Saya lihat kemarin juga, mungkin teman-teman bisa tonton video saya yang kemarin tentang yang saya ambil potongan video dari Bang Hotman Paris, yang mana di sana semua pihak, siapa yang paling bermasalah dalam hal ini? Siapa yang paling salah dalam hal ini? OJK. Malu apa tidak OJK itu sebagai lembaga besar kita yang mengatur soal keuangan yang ada di Indonesia, tapi semua mata tertuju pada kita dengan dalih kita tidak bekerja. Tapi faktanya seperti itu. Ya kan? OJK hanya membentuk laporkan 157. Tapi entah untuk apa hasilnya kita nggak tahu. Semuanya diminta laporin. Apapun permasalahannya, laporkan. Tapi setelah orang melapor, sekarang dilaporkan 3 tahun ke depan baru dijawab. Orang melaporkan, dilaporkan A, yang dijawab Z gitu loh. Ya, orang melaporkan soal penagihan, yang dijawab soal bunga pinjaman. Terkadang orang melapor berharap OJK menjembatani permasalahan mereka, diminta negosiasi secara internal. Nggak nyambung. Memang nggak nyambung gitu loh. Cuman di hadapan publik, OJK seakan-akan dia juga ikut simpati. Dia juga ikut dalam hal ini. Padahal di balik layar, OJK tidak ikut sama sekali. Seakan-akan OJK hanya melakukan promosi, OJK hanya melakukan himbauan untuk meminjam di pinjol legal. Nanti giliran terjadi permasalahan, yang ditumbalkan adalah pinjol ilegal. Ini sudah putar-putar balik aja semuanya. Seakan-akan dipertahankan pinjaman ini nggak boleh hilang ada di Indonesia. Pinjol ini seakan-akan menjadi aset besar bagi otoritas jasa keuangan. Ada apa? Ada apa gitu loh. Pertanyaannya ada apa? Seakan-akan OJK tidak mau kehilangan pinjaman online. Sementara OJK tahu masih buruk layanan mereka, masih buruk sistem mereka, masih belum ada kepuasan publik tentang pinjaman online. Boleh kita lakukan survei. Berapa persen tingkat kepuasan publik terhadap pinjaman online ini? Yang legal aja boleh diadakan survei. Kapan perlu tinjau langsung ke lapangan di masing-masing mereka yang sudah mengalami. Seperti apa? Biar kita tahu semuanya. Kalau kita hanya membaca data dan katanya, permasalahan ini tidak akan bisa selesai. Jadi carilah faktanya, temukan ada apa sebenarnya. Apa yang terjadi? Kenapa masyarakat seperti ini? Ya, apakah program ini yang salah atau masyarakat yang salah? Kalau masyarakat yang salah, seharusnya tidak sebanyak ini komplain tentang
pinjaman online. Berarti pinjolnya yang salah. Kita mencontoh kepada pemerintah menawarkan produk KUR, kredit usaha rakyat. Ada orang yang komplain? Gak ada. Ya, ada juga segelintiran orang mungkin itu nggak ada masalah, hal wajar loh. Errornya itu hal-hal wajar. Tapi kalau hampir puluhan persen orang menyatakan ketidakpuasan, komplain terhadap pinjaman online, berarti ada sesuatu dengan pinjol ini. Ya, harusnya OJK sudah mampu membongkarnya dong, karena OJK menjadi penyidik terbaik kok. Ya, dan untuk teman-teman semuanya yang masih membawa permasalahan di tahun 2024 ke tahun 2025, tolong berbenah diri, benahi pemikiran Anda. Jangan ikut dalam rombongan mereka. Jangan Anda pernah terpengaruh dengan katanya dan katanya, tapi carilah faktanya gitu. Faktanya kekuatan mereka masih tidak berubah. Mereka masih berupaya untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda melalui telepon Anda yang masih berderi, dengan WhatsApp Anda yang masih aktif, dengan email Anda yang masih dihubungi. Bahkan orang yang telat bayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan berarti mereka bebas dari teroran debt collector. Tetap mereka akan melakukan penagihan karena tidak ada batas waktu yang ditentukan oleh OJK. OJK hanya melarang, pinjol dilarang melakukan penagihan setelah 90 hari. Pinjolnya, tapi pihak ketiganya dipersilahkan. Ya, jangankan 90 hari, 100 hari, 300 hari, 400 hari, bahkan 1000 hari pun tetap lakukan penagihan. Gak ada batas tertentunya. Jadi teman-teman jangan gagal fokus. Teman-teman kan banyak bertanya tuh, Bang, kenapa Bang? Ini udah lebih loh dari 90 hari tapi saya masih tetap juga ditagih. Belum ada yang bisa membatasi hal itu. Ya, cuman teman-teman tenang aja. Resiko beratnya nggak ada, kecuali kecemasan dan ketakutan yang terjadi. Selagi Anda masih bisa memaksimalkan pemikiran Anda, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan masih di awal-awal tahun ini kita nggak usah terlalu dalam membahas hal ini. Kita pengennya itu pemerintah hadir di tengah permasalahan ini untuk menyelesaikan, dan harapan kita sih akan munculnya pinjol-pinjol yang memang terbaik dirasakan bermanfaat oleh masyarakat. Ya, asalkan pemerintah hadir, ikut serta mengatur dan mengelola hal ini dengan baik, supaya masyarakat jangan terbebani dengan bunga tinggi dan penagihan yang tidak beretika. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Nanti Anda bisa bergabung di dalam grup WhatsApp saya, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau linknya sudah saya sematkan di dalam deskripsi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.